Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih bisa belajar walaupun dalam tempat yang berbeda. Bapak di sini dan kalian di sana. Karena situasi pandemi yang mewabah seperti ini, maka dari itu kita harus pembelajarannya seperti ini, daring atau dalam jaringan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit yang mewabah seperti COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona ini. Nah, maka dari itu kita pembelajarannya seperti ini. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI, yaitu melanjutkan bab selanjutnya. Bab ketiga kemarin sudah, yang sekarang yaitu bab keempat atau pelajaran keempat tentang hidup bersih dan sehat. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu bersih dan sehat. Poin yang kedua yaitu adab dan doa makan. Tapi Bapak bahas yang pertama dulu, itu tentang bersih dan sehat. Nah, apa sih bersih itu? Bersih itu berarti kita terbebas dari kotoran. Seperti apa? Seperti debu, seperti sampah yang mengakibatkan bau. Nah, kemudian apa sih sehat itu? Sehat itu berarti kita terbebas dari bibit-bibit penyakit atau kuman penyakit yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Gitu. Makanya ada pepatah mengatakan bersih pangkal sehat. Karena beberapa pepatah selain itu, hemat pangkal kaya, bersih pangkal sehat, rajin pangkal pandai. Itu salah satu pepatah juga yang harus kita ingat juga. Sehingga dengan mengingat pepatah tadi, maka kita mudah-mudahan bisa melaksanakan hal tersebut sehingga bisa menyebabkan kita sesuai dengan pepatah tadi. Kalau kita hemat, insya Allah kita akan kaya. Bukan berarti pelit, akan tetapi hemat. Hemat itu bukan pelit. Hemat itu tidak boros. Sehingga kita akan menjadi kaya. Itu pepatah. Nah, kemudian kita bersih pangkal sehat. Untuk menjaga kebersihan, tubuh kita itu kan kalau bersih, maka insya Allah kita akan menjadi sehat. Itu kan pepatahnya. Tapi emang benar, kita itu diajarkan untuk selalu bersih, hidup bersih, baik dimanapun itu kita berada, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain, misalkan di jalanan atau di lapangan, maka itu harus menjaga kebersihan. Nabi menganjurkan, Allah itu suka yang bersih. Tuh ya? Karena Islam itu al-Islamu nadhifun fatanadhafu. Islam itu bersih, suci. Fatanadhafu, maka bersihkanlah kalian. Baik bersih kebersihan diri, baik kebersihan lingkungan. Tuh, maka bersihkanlah.
Terus kata Nabi gini, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan, maka kita salah satunya masih punya iman. Ya, itu sebagian kecil dari iman. Itu kebersihan. Makanya kita harus melakukan kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan sekolah, kebersihan dimanapun kita melakukan kebersihan. Sehingga dengan melakukan kebersihan tadi, maka insya Allah kita akan terbebas dari segala penyakit. Makanya, karena sehat itu mahal, apalagi di masa pandemi seperti ini. Apabila kita habis jalan-jalan dari manapun itu, maka diusahakan selalu cuci tangan. Bukan berarti cuci tangan yang dianjurkan oleh pemerintah itu untuk menghindari virus corona. Bukan hanya itu, sebenarnya dari dulu juga sama sudah dianjurkan. Nabi juga sudah menganjurkan. Bahkan itu kan tadi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tuh. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu. Islam itu bersih, maka bersihkanlah oleh kalian. Baik kebersihan diri, kebersihan tempat. Tuh. Nah, untuk menjaga kebersihan itu penting. Kenapa pentingnya? Karena supaya hidup kita selalu sehat. Dengan selalu hidup sehat, maka insya Allah melakukan aktivitas apapun kan kita nyaman, enak, tenang. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan. Kalau sekarang habis jalan-jalan, misalkan cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Kemudian kalau misalkan bawa hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Sebenarnya dari dulu juga sudah dianjurkan, baik kebersihan untuk menjaga badan, baik kebersihan untuk berwudu, itu tetap kita harus menjaga kebersihan. Bahkan kalau kebersihan dalam berwudu itu bukan hanya membersihkan anggota badan, akan tetapi membersihkan dosa-dosa yang kecil juga. Seperti mencuci tangan, maka itu akan melunturkan dosa yang ada di tangan, dosa kecil yang ada di tangan. Mulut, membersihkan mulut, maka itu pun juga untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita ucapkan tanpa disengaja, baik disengaja maupun tanpa disengaja. Nanti doanya insya Allah akan luntur. Hidung, muka, mata, telinga, itu. Makanya kita kebersihannya bukan hanya kebersihan itu saja, akan tetapi kebersihan agama juga, kebersihan dengan cara berwudu. Nah, itu kebersihannya. Jadi, nah kebersihan badannya seperti apa? Kebersihan badannya kalau misalkan habis aktivitas, usahakan mandi, kemudian ganti pakaiannya kalau sudah kotor atau bau, apalagi yang suka keringetan kan, biasanya kan suka bau. Kalau udah kerasa bau seperti itu, udah bersihkan. Kenapa? Karena mengganggu orang yang lain juga. Coba tetangga kita, atau yang duduk di samping kita, atau yang di depan atau di belakang kita, kalau baik badan kita ataupun pakaian kita yang bau, mereka pun gak nyaman. Masa kita yang mencium bau atau yang memakai pakaian yang bau itu merasa nyaman? Gak nyaman kan? Kerasa apa? Bau. Makanya harus dibersihkan, karena bersih itu indah. Bersihan badan, kemudian menggosok gigi, itu kan sama kebersihan. Jadi semua harus kita bersihkan. Kalau itu dalam keadaan kotor, gitu ya. Setiap aktivitas maka itu harus kita bersihkan. Kebersihan misalkan di rumah, baik
di rumah itu kebersihan, sama bersihkan. Kalau misalkan rumahnya kotor maka harus kita bersihkan. Ketika kita di sekolah maka kita juga harus menjaga kebersihan. Jangan sampai buang sampah sembarangan, kemudian ketika ada kotoran tidak dibersihkan sama kita. Usahakan bersihkan sama kita. Tuh, ya. Sama, menjaga kebersihan di rumah juga sama. Kerja sama dengan yang ada di rumah, baik kakak, adik, atau misalkan sama orang tua. Terutama kalau diperintah oleh orang tua, khususnya anak-anak, maka itu harus kita laksanakan. Apalagi tentang kebersihan. Maka dari itu kita harus laksanakan kebersihan, seperti nyapu, ngepel, itu kan, nyuci piring, nyuci baju kalau perlu. Nah, itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan dan kesehatan kita juga. Tuh. Kalau misalkan kita menjaga kesehatan diri, kemudian itu pun juga menjaga kesehatan orang lain. Karena orang lain pun merasa nyaman. Kalau misalkan kita bau, orang lain pun merasa bau, sehingga kesehatan yang lain pun ikut terganggu. Maka dari itu kita coba untuk menjaga kebersihan. Ibda mulai dari diri sendiri, itu ya. Untuk kebersihan ini mungkin Bapak cukupkan. Tolong anak-anak nanti buat tugas foto aja, foto buat tugas, yaitu tentang kebersihan. Misalkan lagi membersihkan kamar, atau membersihkan lantai, atau membersihkan kamar mandi, atau mencuci piring, itu terserah gitu. Pokoknya tentang kebersihan gitu ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Kalau misalkan ada kesalahan itu dari Bapak, kalau misalkan ada kebenaran atau kebaikan itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.